Oh, itu jelas. Kalau namanya gosip kan selalunya nggak pernah benar ya. Jadi kalau kalau digosipkan itu rasanya sedih gitu. Ya sering kali itu sangat mengganggu aktivitas saya gitu ya. Tapi semuanya alhamdulillah saya bisa hadapi. Jadi itu jadi membuat saya jadi tambah tegar, jadi tambah kuat. Jadi di musik saya ada basic, tapi di dunia peran, di dunia acting saya nggak ada basic. Saya cuman berpatokan kepada intuisi dan naluri saya gitu. Tapi itu sendiri nggak cukup kalau saya nggak menambah ilmu. Saya sering baca-baca buku dan ambil satu tokoh yang saya suka seperti De Niro, Meryl Streep gitu. Saya coba cari kiat mereka dan saya juga baca buku dari Konstantin Stanislavski. Itu buat saya sangat membantu sekali karena kita memang perlu pendidikan tapi juga kita perlu juga um, untuk mempraktekannya gitu. Jadi kalau prakteknya saya sudah dapat, otodidaknya saya belum. Saya rasa saya terus menggali, saya dapat dari setiap sutradara yang saya temui atau saya pernah bekerja sama dengan mereka atau dari siapa aja, dari apapun. Buat saya prinsip saya, siapapun yang saya jumpai itu punya sesuatu yang saya nggak tahu, jadi saya perlu belajar dari siapapun. Pernah ya jatuh cinta. Kalau jatuh cinta yang serius, semuanya serius, susah. Saya orang yang sangat mengagumi cinta, yang sangat mengagungkan cinta. Jadi kalau kalau ditanya yang paling deg-degan ya pada waktu jatuh cinta yang pertama kali ya kayaknya, atau pacaran yang pertama kali itu. Saya eh, saya suka, ada satu cowok, tapi itu udah lama sekali. Jadi saya sempat ya pacaran cinta monyet gitu ya. Itu pada waktu mau SMA. Itu gimana ya, namanya cinta monyet cuman gitu-gitu aja, pergi beli pensil, terus makan es krim, jalan, tapi nggak sampai gimana, tapi itu sangat membekas sekali karena namanya cinta pertama. Dia bukan orang Indonesia, dia orang Yugoslavia gitu. Dan eh, wah sedih ini. Sedihnya soalnya dia eh, pada saat itu terus dia meninggal dunia gitu, jadi sedih juga gitu. Waktu itu saya sangat sedih pokoknya. Saya cemburuan banget, hati-hati loh. Kalau pacaran saya cemburuan banget, maksudnya em, tapi cemburunya masih batas-batas yang wajar sih. Jadi tapi gimana ya, katanya kan kalau nggak cemburu tuh kan katanya nggak cinta ya. Ya, saya sendiri merasa bersyukur sekali saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Saya rasa ini juga karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu semua saya syukuri. Prinsip saya tetap konsekuen di jalur saya. Saya sangat mencintai pekerjaan saya dan saya sangat em, konsekuen dengan segala apa yang saya kerjakan begitu. Jadi kalau misalnya ditanya suka dukanya apa ya, ya itu banyak sekali. Sukanya saya nggak usah sebutin ya, sampai sekarang saya merasa saya cukup bisa hidup dari dari apa yang saya kerjakan sekarang, dari profesi saya yang saya geluti sekarang. Saya bisa dapatkan apa yang saya inginkan, tapi em, itu juga nggak lepas dari ada dukanya juga. Dukanya saya
sering kali merasa nggak siap untuk tampil. Saya sering sekali merasa saya kekurangan waktu. Saya sering sekali merasa tidak mampu juga untuk menjalankan apapun. Jadi kalau apa yang orang lihat hanya yang hasilnya aja, tapi sebetulnya di dalam diri saya itu penuh dengan gejolak-gejolak yang saya sama aja seperti misalnya wanita-wanita yang lain atau anak-anak yang lain gitu, yang punya keinginan-keinginan seperti saya nggak punya kebebasan gitu untuk apa ya, saya bisa jalan-jalan gitu kemana aja, tapi rasanya saya sepertinya diliatin sama dunia gitu. Jadi buat saya kehilangan kebebasan itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ada bagusnya. Jadi saya selalu kontrol terhadap apa yang saya jalani. Jadi saya merasa harus hati-hati juga dengan apa yang saya lakukan. Oh, itu jelas. Kalau namanya gosip kan selalunya nggak pernah benar ya. Jadi kalau kalau digosipkan itu rasanya sedih gitu. Ya sering kali itu sangat mengganggu aktivitas saya gitu ya. Tapi semuanya alhamdulillah saya bisa hadapi. Jadi itu jadi membuat saya jadi tambah tegar, jadi tambah kuat. Jadi itu gosip itu hanya ujian-ujian kecil atau ujian-ujian yang besar bisa dibilang, yang rupanya yang diberikan dunia kepada saya untuk bisa lebih maju selangkah lagi. Waktu senggang saya banyak pergunakan untuk diam di rumah karena memang saya nggak punya waktu banyak di rumah. Saya suka masak, suka suka ya kalau ada waktu saya beres-beres di rumah sendiri. Saya suka taruh bunga, saya suka suka ya gimana sih, namanya juga perempuan ya, pengennya ngerjain apa-apa juga sendiri, tapi kalau nggak punya waktu terpaksa yang ngerjain orang lain. Tapi sebetulnya saya lebih suka melakukan apapun di rumah itu sendiri. Kalau baca buku itu wajib, saya suka sekali baca buku, dan buku-buku saya di rumah itu banyak sekali. Jadi mungkin itu juga jadi masukan-masukan saya gitu. Jadi buat saya membaca itu perlu sekali. Dan di rumah juga saya pergunain untuk menciptakan lagu, um, bikin lagu dan main musik. Dan kalau ada waktu senggang saya ngelukis. Saya suka sekali ngelukis juga. Lukisan-lukisan saya udah ada sih beberapa yang di kanvas. Saya udah mulai belajar ngelukis pakai cat minyak gitu. Dan insya Allah kalau mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau saya bisa jadi pelukis ya saya jadi pelukis. Pokoknya saya nggak akan berhenti di dunia seni. Bila ada cinta yang sejati yang hanya kulihat. Ya ada sih yang kayak gitu ya, tiba-tiba saya lagi jalan, tiba-tiba datang ibu-ibu gitu, terus nyiumin pipi saya gitu. Itu sebetulnya ada semacam grogi gitu ya, tapi atau merasa malu juga gitu, eh, apalagi kan kalau di tempat umum rasanya, apalagi kalau kita nggak lagi dalam dalam bekerja, nggak lagi show, nggak lagi apa, tiba-tiba di pertokoan ada yang seperti itu, rasanya malu banget. Kalau saya terlahir kembali, saya ingin jadi apa? Rasanya saya ingin jadi pelukis yang terkenal. Itu aja. Karena selama ini saya nggak pernah punya waktu untuk ngelukis, walaupun saya suka sekali. Saya ingin sekali jadi pelukis. Kalau dibilang saya sekarang puas dengan keadaan saya sekarang, saya nggak merasa begitu, karena saya selalu merasa kurang dan selalu merasa harus melakukan lebih lagi, apalagi untuk orang-orang banyak.
Menurut saya kesuksesan itu apabila kita sudah melakukan banyak hal untuk orang banyak dan berguna untuk orang lain. Itu aja. Kalau cuman berbicara tentang diri sendiri atau sukses untuk diri sendiri, saya rasa itu bukan satu kesuksesan.